Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istiadan kiaman tahiyatan salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jurusan. Oke, sebelum mulai pembelajaran, ibu absen dulu. Hari ini masuk semua? Gak ada yang masuk. Ada yang masuk siapa aja? Neneknya Isa sama Fatin. Yang kedua siapa? Siapa lagi? Fatin. Apa? Alfa. Sakit? Hari ini kita akan mempelajari tentang listrik statis. Tapi sebelumnya, minggu lalu kan kita sudah belajar tentang pewarisan sifat. Jadi minggu lalu kita sudah membahas tentang pewarisan sifat, di mana pewarisan sifat itu yaitu pada makhluk hidup. Nah, sekarang yang akan Ibu jelaskan yaitu pada benda mati, yaitu tentang listrik statis. Coba sebelum kita mulai Ibu tanya, statis itu apa? Diam. Statis itu? Diam. Pinter. Jadi di sini Ibu akan membahas tentang listrik statis itu adalah muatan listrik yang diam. Jadi muatan listrik yang diam beda dengan listrik dinamis. Kalau listrik dinamis itu muatan yang Nah, tujuannya dipelajari ini itu yang pertama kalian memahami konsep listrik statis, terus gejala-gejala listrik statis itu apa, terus kalian bisa menjelaskan nanti interaksi antara kedua muatan pada benda gitu ya. Nah, konsepnya. Oke, nah untuk membuktikan gaya interaksi antara kedua muatan, kita akan mempraktekkan dengan sedotan dan juga tisu. Oke, nanti Ibu panggil ya masing-masing kelompok. Nah, untuk kelompok 1 silakan ke depan. Kelompok 1 ke depan perwakilan. Ini untuk kelompok 1, ini LKPD-nya. Ini sedotan sama tisunya ya. Oke, kelompok 2-nya. Silakan ke depan perwakilan kelompok 2. Perwakilan kelompok 2. Silakan ke depan. Kelompok 3. Lanjut, lihat ini di LKPD. Nah, di sini judul interaksi antar muatan. Nah, untuk KD-nya di sini menjelaskan konsep listrik statis dan gejalanya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tujuannya sudah tadi Ibu bahas bahwa kalian dengan percobaan ini nanti dapat menentukan interaksi antar kedua muatan benda tersebut dan juga dapat melakukan percobaan. Nah, selanjutnya lihat yang halaman 2, alat dan bahan. Nah, di situ kan sudah tersedia ya. Alatnya itu sedotan, rambut atau kain ya. Terus sobekan kertas tisu. Oke. Cara kerjanya, coba dilihat yang pertama. Kita sama-sama. Yuk, dekatkan sedotan dengan sobekan kecil. Nah, berarti kalian yang satu menggosok, yang satu menyobek kertas tisu, yang satu lagi menggosok dengan kain. Ayo, semua kelompok mencoba melakukan percobaan yang pertama dulu. Kertas tisunya disobek-sobek kecil-kecil sekali. Dan sedotannya bisa digosok pakai kerudung, bisa pakai itu, pakai kain. Ya. Udah satu aja. Nah, itu satu, jangan digosok yang satu. Harus ada satu sedotan yang tidak digosok, oke? Ayo, dicoba prakteknya yang kedua nanti ya, gosokkan sedotan dengan rambut. Ya. Ada yang berhasil? Ada yang berhasil?
pertama itu kan kalian menggosok sedotan dulu, terus didekatkan dengan kain tisu. Kain tisunya kecil-kecil. Kain tisunya kecil-kecil. Ini kecil-kecilnya seperti ini. Kecil sekali. Nah, kecil banget. Ini, ayo, kecil-kecil. Ini, ya. Jadi di kecil-kecil, yang satu menggosok, yang satu merobek tisu. Nah, kalau sudah digosok, coba didekatkan pada tisu yang sudah dikecil-kecil. Kelompok mana yang pertama berhasil mencoba gaya antar kedua muatan? Nah, digosoknya itu satu arah. Digosoknya itu satu arah dengan cepat. Digosoknya satu arah dengan cepat. Nah, sampai nempel seperti itu, ya. Digosoknya itu juga nempel. Apalagi kalau tisunya kecil-kecil sekali, cepat. Kalian kalau itu dekatkan dengan yang tisunya. Kalau kalian mau gosok, itu didekatkan tisunya. Tisu berhasil. Berhasil yang itu. Ya. Nempel ke Sedotan. sedotan. Tisunya coba nomor kecil-kecil. Kok udah lagi? Ah, ini Pak, bukan? Ini juga nih non nempel nih banyak. Berhasil. Kita di sini. Coba deh. Coba deh. Mau ngajak. Udah berhasil yang pertama, yang kedua, sedotannya yang satu digosok, yang satu tidak digosok. Nanti yang digosok didekatkan, yang digosok nanti didekatkan. Didekatkan pada yang sedotan yang tidak digosok. Apa yang terjadi? Udah itu jangan banyak, udah yang penting ada. Aku berhasil Bu, ikuti sedotan. Tuh, yang mana yang Yunita ya? Yang Yunita sudah berhasil ikut sedotan. Nah, dengarkan ini sudah berhasil membuktikan bahwa kedua muatan yang berbeda muatan itu akan terjadi tarik menarik. Digosok, jadi ini masuk dicoba lagi yang lain. Jadi Yunita udah beres, nanti yang lain mencoba gitu lagi. Tahu kan? Nah, itu menandakan bahwa benda yang berbeda muatan, oh ini yang sama muatannya ya. Kalau yang sama muatannya akan tolak menolak kalau dilihat dari teori nanti. Coba. Nah, ini kan ikutin ya.
Nah, ikut ya. Ini akan ikut. Akan ikut ya, ikut. Itu membuktikan ya bahwa yang berbeda muatan itu akan saling tarik menarik, itu akan menarik. Nah, sekarang dua-duanya coba. Sekarang itu udah ya membuktikan, sekarang dua-duanya digosok. Nanti didekatkan. Jadi ini digosok, yang satu digosok, yang ini digosok, nanti didekatkan. Coba. Yo. Yang digosok dengan yang digosok. Ayo kelompok yang lain, kelompok yang lain. Nah, ini udah berhasil juga. Nah, sekarang yang itu, yang digosok dengan yang digosok, didekatkannya. Dua-duanya digosok. Ayo didekatkan nanti. Jadi untuk membuktikan gaya tolak yang terjadi. Oke, yang lain mempraktekkan kelompok yang lainnya menjawab LKPD yang sudah Ibu berikan. Oke, yang lainnya mempraktekkan, yang lainnya lagi menjawab Oke, waktunya habis. Sudah selesai? Sudah. Ada yang selesai, ada yang oke. Nah, sekarang Ibu akan kocok. Nah, jadi kalian tidak akan begini nanti kalau yang ke depan, iya Abdi Ma'alim, oh itu itu ah. Nah, dengan ini kalian nanti tidak bisa seperti itu. Jadi kelompok mana nanti yang akan tampil mempresentasikan hasil prakteknya ke depan dikocok. Nah, Ibu perwakilan ya nih. Kita kocok kelompok mana yang akan tampil ke depan. Winda, diambil Win. Kelompok mana nanti? Dibuka Win. 5 Bu. Kelompok 5 berarti yang tengah ya, itu yang nanti tampil ke depan. Nah, sekarang siapa orangnya? Kita kocok lagi. Siapa orang yang akan tampil ke depan? Ambil ya. Kalia, ambil. Nomor 1 dari kelompok 5, silakan untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Nah, ini nomor 1 juga berlaku untuk kelompok yang lain, ya. Karena Ibu menggunakan model pembelajaran NHT, nomor head together. Jadi satu kelompok udah nomor 1, berarti nanti nomor 1 juga untuk kelompok yang lain nanti akan tampil. Oke, silakan untuk kelompok 5 yang nomor 1 untuk mempresentasikan hasil prakteknya. Silakan. Hasil pengamatannya 1 tadi sedotan tanpa digosok, terus benda yang didekatkannya kertas, interaksi keduanya tidak ada interaksi. Ya, terus yang kedua, benda sedotan digosok, benda yang didekatkan kertas, interaksi keduanya kertas dapat tertarik oleh sedotan. Ya. Benda yang ketiga, sedotan digosok, benda yang didekatkan sedotan tanpa digosok, interaksi kedua saling tarik menarik. Keempat, sedotan digosok, benda yang didekatkan, benda sedotan digosok, interaksi kedua tolak menolak. Oke, itu ya yang nomor yang bagian 1, berarti itu yang nomor 9-nya dikerjakan oleh kelompok 5. Oke, tepuk tangan dulu untuk Nah, untuk selanjutnya ya, sebelum Ibu simpulkan, satu kelompok lagi. Kelompok berapa? Siapa ya yang ambil? Neng, ini saya jangan ambil. Kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 2. Berarti ini ya, kelompok 2 ya ke depan. Nah,
kelompok 2, siapa nanti yang akan ke depannya? Yang akan ke depannya tadi yang kelompok 5, sekarang kelompok 2. Yang akan ke depannya siapa? Ambil. Tolong ambil. Sok, buka. Nomor 4. Silakan yang nomor 4 dari kelompok 2 ke depan. Untuk membacakan hasil presentasi yang nomor 10. Iya. Hasil pengamatan. Soalnya dibacakan dulu ya. Pertanyaan pengarang atau produktif. A. Hasil pengamatan muatan apalah yang terdapat pada sedotan tanpa digosok dan sobek kertas. Mengapa demikian? Sedotan tanpa digosok itu netral. Sobekan netral karena pada dasarnya benda itu netral. B. Kelompokan pada hasil pengamatanmu yang termasuk jenis interaksi tolak menolak dan tarik menarik. Tolak menolak, sedotan digosok dengan yang digosok didekatkan maka akan terjadi tolak menolak. Tarik menarik, sedotan digosok di sedotan yang tidak dengan sedotan yang tidak digosok. C. Hasil pengamatanmu interaksi apakah yang terjadi pada kedua sedotan tersebut. Mengapa hal tersebut bisa terjadi? Sedotan yang digosok dengan yang tidak digosok akan terjadi tarik sedotan yang kedua, tarik menarik yang kedua digosok atau terjadi tolak menolak. Oke, tepuk tangan dulu untuk kelompok 2 yang membacakan hasil praktikum itu tentang gaya antar kedua muatan. Oke, Ibu simpulkan dulu dua kelompok tadi. Sebelum menyimpulkan, Ibu mau bertanya dulu, apakah ada yang menyanggah atau ada yang ditanyakan dulu? Ada yang menyanggah hasil dari pengamatan kelompok dari temanmu? Sudah benar tadi temanmu menjawab? Sudah benar? Mudah-mudahan sudah, karena itu hasil praktikum ya, hasil praktikum kalian. Terus oke, Ibu simpulkan ya, dengarkan. Untuk tadi untuk hasil pengamatan, jadi sedotan yang tidak digosok dengan sobekan tisu, ketika dua-duanya didekatkan itu belum digosok, itu dua-duanya benda tersebut adalah netral. Nah, terdapatnya muatan pada suatu benda yaitu dengan cara digosok. Itu kan benda bisa bermuatan yaitu dengan cara digosok. Sehingga tadi ketika belum digosok, sedotan dengan tisu itu cara urang mah naon namina teh masing-masing gitu. Kamu saya mana-mana urang-urang secara Sunda lama gitu. Tapi ketika sedotannya sudah digosok, didekatkan, apa yang terjadi tadi? Tarik menarik. Jadi tisunya itu pada nempel ke sedotan. Itu membuktikan bahwa yang berbeda muatan itu akan terjadi gaya tarik menarik. Itu kalian sudah membuktikan dengan praktek. Yang kedua prakteknya, sedotan digosok, satu digosok dan satu tidak digosok. Apa yang terjadi? Yang satu digosok, yang satu tidak digosok tadi udah terbukti kelompok 5. Apa yang terjadi? Tarik menarik. Jadi ketika didekatkan itu akan terus nempel gitu ya. Gitu. Ibaratkan kalau berbeda kesimpulannya, tadi ya udah kalian praktekkan. Nah, sekarang kita lihat untuk listrik statis tersebut di sini dikemukakan oleh Rutherford. Oleh teori Rutherford dan Bohr, di mana benda itu adalah tersusun atas
atom yang sejenis. Misalnya atom-atom sejenis itu penyusun emas. Berarti atom-atomnya itu adalah atom emas. Jadi unsur-unsur yang sejenis. Yang kedua, setiap atom terdiri atas sebuah inti yang dikelilingi atau lebih elektron, gitu ya. Dikelilingi oleh elektron, ya. Jadi misalnya satu atom. Atom itu terdiri dari inti atom dan kulit atom. Kalau secara ini seperti ini, ya. Nah, ini adalah suatu atom. Atom itu dikelilingi oleh kulit atom. Nah, di sini ada inti atom. Nah, inti atom itu ditempati oleh proton dan neutron. Proton itu muatan apa tadi yang bilang? Proton. Muatan positif. Nah, proton dan neutron itu hinggapnya di inti atom. Nah, di kulit atom itu dihinggapi oleh elektron. Nah, di situ bisa lihat kalian kan ya. Jadi yang mengelilingi inti atom itu adalah elektron. Elektron kalau tinggalnya di kulit atom itu bisa loncat ke sana, loncat ke sini, sehingga atom itu dapat bermuatan positif atau negatif itu tergantung dari elektron. Kenapa seperti itu? Karena elektron contohnya seperti ini, kalian ya. Di sini misalnya protonnya ada 2, ini elektronnya ada 2. Bermuatan apakah atom ini? Pintar. Nah, kalau seperti ini, misalnya protonnya 2, elektronnya 3, muatan apakah atom ini? Negatif. Negatifnya ada berapa? 3. Positifnya ada berapa? 2. Bermuatan apakah atom ini? Bermuatan negatif. Pintar. Karena yang paling besar adalah muatan negatif. Tapi atom ini tidak akan selamanya ini bermuatan negatif terus. Ini bermuatan netral. Tidak. Karena si cara membuat benda bermuatan tadi ya, kan ketika sebelum digosok benda itu sama-sama netral. Nah, supaya benda jadi bermuatan itu caranya yang pertama digosok, yang kedua dipanaskan, yang ketiga dialiri atau induksi dengan arus listrik. Itu cara membuat benda pada listrik statis untuk menjadi bermuatan. Nah, sekarang interaksi antar muatan. Tadi juga sudah kalian coba. Kan kamu tadi kita praktekkan dulu. Benar enggak ya bahwa yang sejenis itu apabila didekatkan akan terjadi tolak menolak. Yang tidak sejenis tarik menarik. Terbukti tidak tadi? Terbukti. Bukti bahwa yang berbeda muatan akan terjadi gaya. Yang berbeda muatan positif dan negatif terjadi tarik menarik. Tadi sudah dibuktikan oleh kalian. Kalau yang berbeda jenis tadi terjadi apa? Kalian sudah itu ya. Jadi intinya pelajaran hari ini kalian sudah memahami apa itu muatan listrik, terus muatan listrik itu apa saja, terus gaya antar kedua muatan listrik. Bisa dipahami semua? Bisa. Untuk evaluasi, Ibu mau tes lisan. Terjadi gaya apakah apabila benda dua-duanya muatannya sama? Siapa yang bisa? Netral. Netral. Muatannya sama, gayanya akan terjadi Ibu mau cung jari satu orang. Terjadi apa, Cung? Yang terjadi apa? Tolak menolak, pintar, Jepang. Itu berarti satu ya. Yang kedua, gaya yang terjadi apabila satu positif dan satu negatif. Cung.
Saidah. Tarik menarik. Tarik menarik, pinter. Berarti kalian sudah memahami inti dari materi hari ini. Oke, materi hari ini Ibu cukupkan sekian. Tapi sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih dan kita beri aplaus untuk kelompok-kelompok yang sudah menjawab dan sudah mempraktekkan dan membuktikan gaya antar kedua mata. Aplaus semuanya. Oke, nah sekarang LKPD-nya dikumpulkan dulu. Silakan, tiap kelompok mengumpulkan LKPD-nya. Ini Ibu coba sekian. Minggu depan, oke, untuk minggu depan tugasnya kalian membaca tentang listrik dinamis. Listrik dinamis kalian baca. Insya Allah kita akan bertemu di hari Sabtu atau hari Rabu berikutnya. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.